Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya bergembira sekali kalau pada saat ini kita masih bisa diberikan waktu untuk bertemu dalam Family Altar, walaupun melalui Zoom meeting, tapi tetap pasti bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita bersama-sama. Mari sebelum kita masuk di dalam ke sharing, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-berkat yang terbaik yang selalu kami terima. Dari hari ke hari, Engkau memberkati kami dengan yang terbaik ya Tuhan. Memberkati kami dan anak-anak kami, keluarga kami. Dan pada malam hari ini juga kiranya berkatilah Tuhan. Pada malam hari ini biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi semua orang yang mendengarkannya. Engkaulah yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Hamba-Mu sebagai alat hanya alat ya Tuhan. Tapi Tuhanlah yang sangat berperan. Tuhanlah yang ditinggikan. Allah lah yang ditinggikan melalui firman-firman yang kami baca. Selalu dan selalu Engkaulah yang menjadi pusat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tema di bulan Desember adalah kebenaran yang menyelamatkan. Ayat yang kita akan baca adalah di dalam Roma 10 ayat 9. Di sana dikatakan sebagai berikut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Poin 1 yang kita ambil dari Roma 10 ayat 9 ini adalah mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Artinya itu menyatakan bahwa ke pihak keluar, ya, orang di sekitar kita, sekarang ini kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang sejak kecil di keluarganya sudah Kristen, itu tidak masalah. Tapi bagi yang mengenal Yesus pada saat mungkin remaja ataupun apalagi yang sudah dewasa, itu banyak hal yang terjadi ya. Karena memposisikan Yesus sebagai Tuhan saat mereka dikenalkan oleh orang ke Kristen. Mungkin ada orang yang pada saat sebelumnya adalah memegang kepercayaan yang lain. Saya pada saat kecil pernah mengalami hal itu. Kita pada saat bulan-bulan tertentu kita atau waktu-waktu tertentu suka disediakan untuk mendoakan orang leluhur kita ya, dengan menggunakan hiyo yang dibakar, menyajikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap ujung-ujung pojok-pojok rumah. Itu seringkali saya lihat pada saat itu menjadi satu kebiasaan atau menganggap bahwa orang penunggu rumah yang menunggu rumah ini perlu diberikan sesajen. Orang-orang tua leluhur kita perlu diberikan sesajen. Itu kepercayaan yang berbeda. Begitu kita masuk mengenal Kristus, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saya pada saat SD kelas berapa, masih SD lah, saya dikenalkan untuk mengenal Yesus. Karena kenapa? Saat itu ibu saya berubah, punya kepercayaannya berubah, ibu saya berubah, anak-anaknya yang masih kecil ikut-ikutan, pasti diajak oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mempercayakan Yesus sebagai Tuhan, kita menghadapi banyak resiko bagi orang yang tadi berubah, berpindah dari agama lain. Pada saat kita merubah itu, ada yang diputus hubungannya oleh keluarga karena dia berbeda agamanya jadinya. Ya. Yang dulunya mereka bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudaranya, tapi begitu mereka menikah, mereka dikenalkan menjadi agama Kristen, mereka dikenalkan Yesus sebagai Tuhan, dan saudara-saudaranya belum mengenal Tuhan. Ada, bukan berarti semua ya, tapi ada ya orang tuanya jadi benci dan akhirnya putus hubungan. Dia atau pokoknya disingkirkan, dikucilkan ya dalam keluarga. Demikian juga dalam
pergaulan. Ya, kadang-kadang pada saat saya sekolah masih kurang lebih SMA lah, saya pada saat SD SMP Kristen, tapi sekolahnya Kristen. Pada saat SMA orang tua saya kesulitan ke ekonomi, saya masuk ke sekolah yang bukan sekolah Kristen. Di sanalah saya mengalami hal dikucilkan dari pergaulan, dianggap berbeda dari mereka. Itu perasaan yang kadang membuat kita direndahkan gitu ya. Kadang-kadang juga pada saat ini ada yang melihat kita adalah sebagai kafir. Kita dianiaya, ada yang di barusan kejadian ada yang diancam potong kepala dan lain sebagainya. Ya, di dalam Alkitab pun ada pada saat zaman baru-baru Kristen baru tumbuh, Kristus itu dianggap Tuhan, ada di dalam kisah 7, kisah para rasul 7 ayat 1 sampai ayat sekian sampai ujungnya dikatakan bahwa ada yang namanya Stefanus. Stefanus yang saat itu giat-giatnya sedang memberitakan firman, dia dirajam batu sampai mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tahu itu Stefanus adalah orang yang benar-benar mengalami siksaan yang luar biasa. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca, di sana dikatakan bahwa walaupun Stefanus itu dirajam batu, dilempari batu, Stefanus di dalam kisah Rasul 7 ayat 58 60 sampai 60 ada kata-kata begini, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan dia juga berkata sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka yang merajam dia." Lalu setelah itu mengatakan itu, dia meninggal, Bapak Ibu. Ini orang luar biasa kalau menurut saya, Stefanus. Di tengah dia dirajam batu, dia tidak mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Dia mengatakan kata-kata yang sangat lembah lembut. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka itu yang merajam aku. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah 7 itu di ayat 56 sebetulnya ada berkat yang Stefanus alami sebetulnya. Ya. Jadi tadi kalau resiko-resiko yang kita alami sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita harus juga lihat sisinya, berkat-berkatnya. Ya. Stefanus pada saat dirajam itu, Bapak Ibu, dia melihat satu penglihatan, kisah Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ya. Kenapa saya katakan berdiri itu dengan penekanan? Karena di situ biasanya dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi di sini berdiri, Bapak Ibu. Berdiri itu seolah-olah menyatakan satu penghormatan. Pada saat dia melihat Stefanus dianiaya, Yesus tidak duduk, tapi dia berdiri memberikan salut, memberikan hormat, dia memberikan kekuatan kepada Stefanus. Ya. Dia memberikan satu spirit, sehingga Stefanus sebetulnya pada saat itu dia melihat itu, menurut saya pada saat itu dia tidak merasakan kesakitan, karena dia merasakan bahwa Tuhan Yesus di surga itu melihat dia, ya, memberikan kekuatan kepada dia. Itulah sebab kata-katanya positif. Jadi kata-kata berkat-berkat bagi orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, salah satunya adalah dia diperhatikan pada saat dia dianiaya, pada saat dia dikucilkan oleh keluarga, pada saat dia dikucilkan dari teman-teman yang berbeda agama. Pada saat itu sebetulnya Tuhan memberikan respek, hormat kepada kita karena kita tidak menyangkal dia. Ya. Ada satu hal lagi yang buat kita jadi berkat yang harus selalu kita ingat adalah di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, di sana dikatakan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu kata-kata yang sangat luar biasa. Tidak ada kepercayaan lain yang menyatakan hal itu. Ya, menyatakan akulah jalan.
dan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Jadi tidak salah kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, karena kita dikasih jalan. Yesus akan menuntun kita. Kalau kita main kemana yang tidak kita kenal, kita perlu tour guide. Ya. Demikian juga kematian itu dan menuju ke surga, kita tidak pernah ada satupun orang yang pernah mengalami hal itu kecuali Tuhan Yesus. Dia pernah bolak-balik, jadi dia tahu, dia adalah tour guide kita. Itu hadiah yang perlu kita ingat-ingat. Bapak Ibu, poin kedua dari Roma 10 ayat 9, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Poin kedua ini bercerita tentang pernyataan iman kita ke dalam diri kita sendiri adalah percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kenapa ini penting? Ini sangat penting karena dengan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari orang mati, bagi saya adalah penting. Kenapa? Karena kalau kita percaya hal itu, kita percaya bahwa kita pun sekali waktu pada saat kita mati, kita akan bangkit seperti Yesus. Ya. Kita akan mengalami kebangkitan, bukan berarti kita setelah mati terus kita mati, tidak di situ terus. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 4, berkata sebagai berikut, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Roma 6 ayat 4 ini menunjukkan bahwa kita akan dibangkitkan kembali, Bapak Ibu. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya itu. Percaya Yesus sudah bangkit, kita bukan. Kita percaya bahwa kita akan bangkit. Terus di dalam Korintus 5 ayat 1 kita baca, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, kita percaya bahwa bumi ini hancur dan lain sebagainya, itu adalah tinggal menunggu waktu. Kita akan diberikan tempat yang benar-benar tidak akan dibongkar, dan itu akan tempatnya abadi karena kekal dan tidak dibuat oleh manusia, oleh tangan manusia. Itu tempat yang dijanjikan, itu adalah tempat yang menurut saya dan pasti saudara juga adalah tempat yang indah, tempat yang enak, tempat yang luar biasa manis, tempat yang luar biasa nyaman. Ya, aduh, kalau dibayangkan mungkin rumah, saya pernah lihat rumah sangat luas, bagus di bumi, itu tidak ada apa-apanya. Kemah yang Tuhan sediakan nanti di sana lebih bagus daripada yang ada di dunia ini. Akhirnya poin ketiga dari Roma 10 ayat 9 ini kita katakan bahwa kita baca ya sekali lagi dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu poin pertama, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kedua, maka kamu akan diselamatkan. Kesimpulannya 1 dan 2 ini harus kita lakukan, maka kita akan diselamatkan. Ya. Ini satu hal yang kita perlu ingat-ingat, yang perlu kita pahami, yang perlu kita terus lakukan supaya kita tetap ada dalam keselamatan. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah menerima keselamatan itu, bukan berarti keselamatan kalau keselamatan hanya nanti, ya, keselamatan nanti. Di dalam Korintus 15 ayat 19 kita baca sekali lagi ada satu ayat baru tadi, Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Kita menyebut Yesus adalah Tuhan dan kita diselamatkan, kita pasti diselamatkan. Tadi kalau kita baca ya di Korintus 15 ayat 9 ini, dua sisi kehidupan Bapak Ibu. Jadi kehidupan tadi kan kehidupan yang akan datang dan kehidupan saat ini. Ya, itu janji Tuhan berkata bukan hanya nanti, tapi tadi disebutkan bahwa kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita orang paling malang. Jadi sebetulnya ada dua sisi. Kita pada saat ini pun dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu adalah satu penyertaan Tuhan dalam hidup ini pun sudah mulai berlaku. Apalagi nanti, pada saat nanti kita di kehidupan yang kedua, ya Bapak Ibu. Akhirnya kita akan timbul pada kesimpulan terakhir. Kita sebagai anak-anak Tuhan, karena mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan, artinya hidup kita harus terus melihat Tuhan, melihat Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kalau saya sering katakan kepada teman-teman di pekerjaan, pada saat kamu bekerja, pada saat kamu melakukan sesuatu, lakukan itu sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan seperti itu, artinya tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang negatif, korupsi lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kalau menganggap Yesus sebagai Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, Tuhan itu memantau. Ya. Jadi tidak mungkin bagi kita sebagai anak-anak yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Karena kita mengaku dalam segala aspek kehidupan Yesus adalah Tuhan. Ya. Demikian juga dalam poin kedua, bahwa dengan mengingat Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kita diingatkan kembali bahwa kita pun sekali waktu akan mati secara jasmani, tapi kita akan dibangkitkan secara rohnya, dan kita akan diberikan hidup yang baru, hidup yang kekal. Ya, kalau pernah dikatakan di satu pertemuan bahwa susah-susahnya hidup di dunia, lebih susah lagi hidup di neraka. Senang-senangnya hidup di dunia, lebih senang hidup di surga. Makanya kita pilihannya jangan sampai kita salah pilih. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita akui itu, maka kita akan diselamatkan supaya kita masuk kepada surga. Karena tempat yang paling menyenangkan pasti di surga, bukan di neraka. Bapak Ibu sekalian, sekianlah acara sharing firman pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian Haleluya. Kaulah Tuhan, Kau Allah yang besar. Kaulah Tuhan, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang Kaulah Tuhan, Kau Allah yang besar. Kaulah Tuhan, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang ditaburkan bisa menjadi benih-benih dalam hidup kami, dalam hati kami,
Biarlah kiranya hanya Tuhanlah hanya Yesuslah menjadi Tuhan bagi kami. Biarlah kami berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah juga mulut hati kami mengakui bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, supaya kami pun akan percaya bahwa hidup kami akan mengalami kebangkitan pada saat kami nanti mati. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu yang ditaburkan menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Salam.